Hai semua, hari ini saya masih membahas tentang obligasi. Kali ini kita akan membahas, lebih tepatnya menghitung durasi, kemudian durasi yang dimodifikasi atau modified duration, dan effective duration atau durasi efektif di obligasi. Langsung saja ke Excel yang sudah saya siapkan. Oke, coba perkecil gambarnya sedikit. Jadi dalam obligasi itu ada istilah Macaulay duration atau duration, ada modified duration, dan ada effective duration. Ya, untuk Macaulay dan modified bisa dihitung dengan fungsi Excel, tapi kalau untuk efektif harus hitung manual. Nah, dengan menggunakan contoh kasus yang ada, cara hitungnya adalah sebagai berikut. Jadi saya ambil FR83, datanya dari IBPA, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini linknya juga ada ya. Kemudian jatuh temponya 15 April 2040. Harganya menggunakan harga tanggal 11 November. Jadi kalau Anda ke websitenya IBPA, setiap sore itu biasanya ditampilkan harga obligasi seri tertentu. Ada 4 seri yang dia tampilkan, salah satunya FR83 ini. Pada saat saya bikin video ini, 11 November, harganya 106,325. Nah, jatuh temponya 100, karena dia obligasi pemerintah, frekuensinya adalah 1 tahun 2 kali, atau semesteran, semi-annual, dan kemudian basis hariannya actual per actual atau 1 kalau secara Excel. Nah, kalau saya mau menghitung duration, modified duration, memang ada rumusnya, Bapak Ibu. Tapi itu rumus kalau kita beli tepat pada tanggal pembagian kupon. Tapi kalau kita beli di tengah-tengah, menurut saya tidak ada cara menghitung yang lain kecuali dengan rumus Excel. Jadi duration itu sederhana aja, sama dengan, kita hitung yield-nya dulu. Yield, settlement, maturity, rate, price, redemption, frekuensi. Ada day basis, saya nggak tahu kenapa Excel saya nggak keluar. Mungkin juga belum update ya. Jadi kita pakai 1. Jadi walaupun sini nggak ada, nggak apa-apa. Harusnya di tempat kalian keluar. Saya beli Office-nya Office asli sih, tapi mungkin ini sudah expired, sudah ganti Office yang 2000 lebih baru gitu. Nanti saya update deh. Nah, jadi dengan harga 106,325 itu setara dengan yield 6,89%. Nah, berapa duration-nya? Ya. Rumusnya ini ya. Jadi present value daripada cash flow dibagi dengan V, harga. Sama dengan duration, ya, settlement, maturity, kupon, yield, harus yield-nya ya. Jadi yield-nya harus dimasukin. Frekuensi, day basis 1. Nah, jadi duration-nya 10,47. Apa Pak unitnya Pak? Tahun. Apakah artinya jatuh temponya 10,47 tahun? Tidak. Jatuh temponya masih lama, hampir 20 tahun. Jadi kalau kita mau hitung time to maturity ya, time to maturity, atau kadang orang sebut TTM, teman-teman tapi mesra, kita bisa year frac, start date, end date, 1. Nah, jadi jatuh temponya itu 18,4 tahun. Kalau durasi itu 10 tahun itu bukan berarti durasi jatuh temponya 10 tahun. Tapi present value daripada cash flow-nya itu kurang lebih kita balik modal 10,47 tahun. Itu arti daripada duration. Jadi present value daripada cash flow dengan yield 6,89%, kurang lebih balik modalnya di 10 tahun. Tapi kalau kita bicara secara real waktunya adalah 18,43. Jadi kalau di obligasi ada TTM itu mengacu pada ini. Kalau durasi itu mengacu kepada resiko sensitivitas harga. Jadi misalkan kalau 10,47, berarti kalau suku bunga naik 1%, berarti harganya bisa turun 10%. Sebaliknya kalau suku bunga turun 1%, harganya naik 10%.
Ya, itu adalah definisi daripada durasi. Tapi ada 3 macam durasi. Yang pertama duration biasa, yang kedua modified duration. Modified duration ini adalah Macaulay duration dibagi 1 plus YTM bagi N. Ya. Jadi bisa dihitung manual, ya. Bisa juga kita hitung dengan rumus Excel, M duration. Settlement, maturity, coupon, yield, frekuensi, ya yang terakhir itu basis harian, juga nggak tahu kenapa Excel saya nggak keluar. Itu tetap saya masukkan. 10,12. Jadi ya nggak beda jauh sih. Artinya juga sama sih. Jadi kalau misalkan ada perubahan suku bunga, berarti kalau 1% naik, dia turun 10%. Sebaliknya kalau suku bunga turun 1%, harganya naik 10%. Pakainya yang mana? Kalau kita baca lebih detailnya, kadang-kadang sampai ada option-option segala. Tapi kalau di Indonesia, jarang sih obligasi ada option. Jadi menurut saya pakai pakai duration boleh, modified duration boleh. Nah, ada juga namanya effective duration, yang rumusnya seperti ini. Cara hitungnya agak unik. Jadi, V jika yield turun, dikurangi V jika yield naik. V itu adalah harga. Harga jika yield turun, dikurangi harga jika yield naik, dibagi 2 kali harga saat ini, kali selisih daripada perubahan suku bunga yang kita pakai. Jadi misalnya saya pakai 1%. Jadi kalau V itu price, ya. Price jika turun 1%, berarti settlement-nya 11 November, maturity, rate, yield. Nah, yield-nya min 1%. Kan price jika yield turun 1%. Redemption, frekuensi, basis harian. Nah, jadi kalau misalkan yield-nya bukan 6,89 tapi 5,89, maka harganya 117,97. Nah, bagaimana kalau yield-nya naik? Price, settlement, maturity, rate, yield plus 1%. Redemption, frekuensi, day basis. Jadi kalau yield-nya adalah 7,89, maka harganya 96,25. Nah, price saat ini adalah ini. Nah, yang kita pakai 1%. Jadi kita mengacu ke rumus ini. Harga jika turun dikurangi harga jika naik. Sama dengan harga jika turun dikurangi harga jika naik, dibagi dalam kurung lagi 2 kali harga saat ini kali delta perubahan. Jadi 2 kali harga saat ini kali 1%. Karena kita pakai 1%. Kalau pakai 0,5% ya 0,5%. Nah, dapatlah 10,21. Jadi kalau saya kasih warna, duration 10,47, modified duration 10,12, effective duration 10,21. Ya, nggak beda jauh sih. Menurut saya tinggal kita menggunakan yang mana saja. Kalau di reksadana, memang tidak ada rule of thumb-nya. Ya. Ada yang pakai modified duration, ada juga yang pakai duration. Menurut saya sepanjang dikemukakan itu tidak menjadi permasalahan. Jadi maka durasi daripada obligasi. Jadi kita menggunakan duration. Kalau kita sebut ini modified duration, ya kita sebut modified duration daripada reksadana pendapatan tetap ini adalah sekian. Kalau semua obligasinya dihitung dengan cara modified duration. Ya angkanya sih tidak berbeda jauh. Dan menurut saya lebih ke interpretasi. Jadi kalau sekarang durasinya sekitar 10, ya, ketika yield-nya turun dari 6,89 ya, kalau di sini kan yield-nya menjadi minus 1%. Nah, jadi waktu yield-nya 5,89, ya, itu harganya 117 dibandingkan 106. Jadi 106 ke 117. Kalau kita lihat selisihnya ya. Berarti ini kurang ini. Sekitar 11%.
atau kalau kita persentasekan dari harga beli kita 10,95%. Nggak tepat-tepat juga, gitu kan? Padahal kan ini 10,47 atau 10,12 atau 10,21. Nah, tapi ketika yield-nya naik 1%, kita plus 1% di sini, menjadi 7,8, jadi 6,89 ke 7,89. Jadi harganya yang kita beli 106 berpotensi turun ke 96. Kalau kita hitung selisihnya ini kurang ini minus 10 ya, 0, jadi tidak persis sama juga. Dan kalau kita persentasekan terhadap harga beli kita itu adalah 9,4%. Nah, kalau selisih antara duration kita sama ini, kalau secara teori disebut dengan convexity. Menghitung convexity itu lebih repot, Bapak Ibu, karena itu kalau di statistik seperti error. Yang lebih penting bagi kita adalah konsep daripada duration. Jadi kita tahu kalau suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Turun berapa, Pak? Ya kira-kira turun 10%. Kalau suku bunganya turun, berarti harga obligasi naik. Nah, kalau harga obligasi naiknya berapa, Pak? Kalau konteksnya untuk FR83 ini bisa naiknya sampai 10%. 10% itu besar loh, Bapak Ibu. Karena kalau orang beli obligasi, ekspektasi naik turun 10% itu rasanya tidak masuk. Kalau beli saham, ya saya aware, saya bisa rugi 10%, bisa untung 10%. Tapi ketika saya beli obligasi, saya rugi 10%, itu bukan sesuatu yang orang antisipasi. Ya, tapi semakin panjang jatuh temponya, kayak gini 18 tahun, durasinya semakin tinggi. Oke, demikian tentang Macaulay duration, modified duration, dan effective duration. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat malam.